Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah sobat, jadi yang bisa kita pelajari pertama, kita harus bertobat. Bertobat maksudnya meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan segala keinginan duniawi, keinginan daging, dan kita datang dan memohon ampun dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meninggalkan semua ilah-ilah kita dan kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dan Tuhan Yesus pun berkata di Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, yang kedua, kita harus menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa sobat? Anak kecil itu selalu dekat kepada orang tuanya, selalu ingin dekat, selalu ingin mengadu, selalu ingin bercerita kepada orang tuanya. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen yang menyebut Tuhan kita sebagai Bapa. Kita harus memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang harmonis. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Nah, seperti seorang anak kecil kepada orang tuanya. Dan ketiga, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, bisa kita pahami dengan membaca Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi apa? Segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain itu menjadi bukti pelayanan kita juga, menjadi bukti kasih kita juga kepada Tuhan. Sobat ya, jadi mari kita mengasihi sesama kita sebagai bukti kita juga mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hukum kasih. Oke sobat ya, selanjutnya kita baca ayat 6 sampai 11 tentang siapa yang menyesatkan orang. "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya." Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Nah, jadi yang bisa kita pelajari sobat, yang pertama, jangan pernah menyesatkan seorang anak kecil.
ataupun menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena penyesatan itu membawa dosa. Jangan pernah menyesatkan seorang pun, tetapi mari kita ajari mereka tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini, sobat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi, seorang penyesat pasti akan dihukum. Nah, jadi jangan kita melakukan hal yang tidak benar ataupun mengajarkan tidak benar kepada orang lain yang mungkin belum beriman dengan teguh. Makanya kita harus belajar firman Tuhan dan meluruskan pengajar-pengajar yang salah, yang keliru. Dan kita harus melawan segala tipu muslihat iblis ataupun penyesat ataupun pengajar-pengajar palsu. Jadi setiap orang yang melakukan penyesatan ada hukumannya, ada konsekuensinya. Jadi kita harus mengajari orang yang lemah imannya ataupun yang belum mengerti dan melawan para penyesat. Jadi pertama tadi jangan melakukan penyesatan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa penyesat itu akan dihukum dan kita harus melawan penyesat itu, sobat ya. Dan celakalah dunia dengan segala penyesatan. Celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, jadi ada konsekuensi, sobat ya, bagi orang yang melakukan penyesatan. Kemudian ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi poin ketiga, sobat, bahwa kita tidak boleh merendahkan siapapun. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita merendahkan orang lain, itu sama artinya kita tidak mengasihi orang lain, sobat. Nah, jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menjalankan hukum kasih, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tidak boleh merendahkan siapapun juga. Karena kalau kita merendahkan orang lain, berarti itu tidak melakukan hukum kasih. Nah, sobat ya, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Karena Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus Kristus kan di Yohanes 14 ayat 6. Jadi apa? Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran dan hidup. Sobat harus paham bahwa kebenaran dan hidup hanya dimiliki oleh Tuhan. Berarti jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus akan membenarkan kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Bisa baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisa baca dia Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan juga Yohanes 11 ayat 25 bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan hidup walaupun sudah mati. Maksudnya apa? Akan menerima hidup yang kekal di surga. Jadi dari Roma 3 ayat 3-4 kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membenarkan kita yang percaya kepadanya dan kita akan menerima hidup yang kekal sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25 dan di Yohanes 3 ayat 16. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke sobat, mohon maaf kalau salah kata, mohon maaf kalau salah berbicara. Mari kita semangat untuk saling mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kasih yang datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia untuk menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya kepada kita yang percaya kepadanya akan diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Oke sobat, mohon maaf salah kata. Semangat terus kita, Tuhan berkati. Shalom.